Oke, teman-teman, di video sekarang kita akan bahas nih terkait waktu yang tepat untuk mengunggah konten kalian. Nah, disimak ya. Jadi, di sini kita juga harus tahu ya terkait jenis-jenis kontennya. Yang pertama, waktu yang tepat untuk posting ya. Terus berapa sering harus posting, serta bagaimana posting yang benar, teman-teman. Jadi kita harus mengetahui ini supaya konten kita sampai ke market kita tuh secara pas ya, secara pas, dan juga kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan terkait interaksi ya, teman-teman. Oke, yang pertama nih, membuat profile online shop. Jadi untuk membuat profile, teman-teman juga harus tahu nih terkait apa aja yang harus disiapkan. Nah, di sini yang pertama, cara membuat profile, kalian bisa untuk meriset profile kompetitor terlebih dahulu nih, agar kita tahu nih kira-kira profile mereka tuh seperti apa dan kita bisa mengikuti apa seperti yang mereka lakukan. Karena orang yang sudah berhasil, kita juga perlu ya untuk mengikuti, tapi boleh kita melakukan dengan sistem amati, tiru, dan modifikasi, teman-teman. Jadi, supaya kita juga bisa tahu nih, kira-kira untuk membuat profil yang bagus dan benar itu seperti apa, yang diminati oleh market itu seperti apa sih profil. Karena kan kadang kalau kita bikin profil secara asal-asalan, takutnya orang itu nggak betah ngelihat profil kita, akhirnya dia nggak jadi buat follow kita. Nah, makanya kenapa kita harus juga riset profil kompetitor. Kita harus perhatikan terkait profilnya seperti apa. Mulai dari bio-nya. Oke, terus biasanya di bio itu ada yang namanya link. Nah, di dalam bio linknya itu ada apa aja biasanya yang dimasukkan. Jadi kalau misalkan kita mau tahu terkait di link bio-nya itu ada kontak WhatsApp atau diarahkan ke website atau informasi lainnya ya mengenai supaya pembeli itu bisa nge-reach kita secara lebih jelas dan lebih intens ya teman-teman. Terus juga ada trust faktornya nih. Jadi kita juga bikin atau membangun kepercayaan pembeli untuk menampilkan di dalam profil kita itu seperti apa isinya. Oke, mulai dari highlight. Nah, highlight juga ini penting banget kalau kita mau membuat profil bisnis di Instagram secara lebih profesional. Yang pertama di highlight itu, orang itu bakal lebih suka melihat highlight karena kita bisa menyimpan beberapa informasi terkait bisnis kita, mulai dari tentang produknya, tentang pengirimannya, tentang pembuatan produknya, tentang testimoni atau lainnya. Jadi kita bisa buat di dalam beberapa highlight untuk mereka bisa melihat nih terkait kita nih bisnisnya jualannya apa sih, terus kira-kira di dalam bisnis kita ini prosesnya seperti apa. Kadang ada juga pembeli atau calon customer kita yang penasaran terkait behind the scene dari pembuatan produknya, terus proses seperti pengemasan seperti apa, karena itu juga bisa dituangkan dalam ide konten ya teman-teman. Terus di sini kalau misalkan kalian mau riset kompetitor, ini adalah apa saja nih yang harus diriset. Yang pertama ada username. Nah, untuk username, kalian harus menggunakan username atau nama profil kalian itu berkaitan dengan produk atau nama produk kalian. Karena apa? Karena itu bakal berpengaruh nantinya ketika ada orang yang mencari kalian di search bar Instagram. Supaya lebih mudah ditemukan, gunakanlah nama produk kalian di dalam username atau nama Instagramnya. Misalnya sambal cumi, jadi kalian bisa tambahin di username namanya sambal cumi apa gitu. Misalkan bisa ditambahkan dengan nama kalian, atau maunya tuh dibuat di dalam nama Instagramnya aja, jangan di username-nya. Nah, itu juga boleh. Yang penting adalah kalian tetap tuliskan nama bisnis kalian di dalam username atau di bagian nama Instagramnya supaya kalian bisa mudah ditemukan oleh pembeli kalian dalam search bar Instagram. Jadi ketika ada orang yang nyari sambal cumi, nanti profil kalian bakal muncul di dalam pencariannya. Nah, itu juga salah satu yang bisa menarik traffic ketika orang lagi mencari bisnis yang kamu lakukan saat ini. Kayak tadi, kalian lagi jualan sambal cumi. Ada orang yang nyari sambal cumi, kalian langsung ketemu di situ profilnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah profile picture. Nah, profile picture juga harus kalian riset ya. Nah, kalau di sini kita lihat ya, produknya dari Sambalados, di sini ada profile picture-nya sangat bagus ya. Jadi karena di sini ada logo, teman-teman. Jadi lebih bagus kalian bisa menggunakan
foto profilnya berbentuk logo dari bisnis kalian. Jadi buatlah logo bisnis yang identik dengan bisnis kalian, ya. Jadi yang selaras juga. Kalau misalkan sambal berarti ada gambar cabenya, jadi itu jadi lebih ketara banget identitasnya ya teman-teman. Terus juga selain itu tadi nama sudah aku jelaskan ya di dalam username juga. Kalian kalau bisa buatlah nama bisnis kalian dimasukkan di dalam nama atau di username. Next juga ada namanya bio. Nah di bio ini biasanya apa sih yang harus dilampirkan? Coba kita riset di kompetitor sebelumnya. Nah ternyata kita lihat di sini ya teman-teman. Untuk bio yang digunakan oleh kompetitor, itu pertama ada copywriting-nya nih, atau headline-nya. Headline dari produknya, jadi ada ditampilkan di bio-nya. Supaya orang bisa mengingat nih teman-teman. Supaya orang bisa mengingat terkait tagline dari suatu tokonya. Suatu toko atau bisnis. Nah, di sini kita bisa juga lihat sudah ready, jadi ada hashtag Sahabat Sambalados. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu nih yang udah ready produknya, kalian bisa buka hashtag di sini. Nah, kemudian di sini juga ada arahan call to action-nya ke dalam link. Order yuk. Nah, ini kalau misalkan mau order bisa langsung klik yang ada di sini. Ini adalah multi-link ya, teman-teman. Jadi multi-link itu nanti isinya adalah bisa mengarahkan ke WhatsApp, ke website, atau kemanapun yang bisa terhubung sama kita secara lebih intens. Untuk pembeli jadi lebih mudah menghubungkan kita. Karena kalau lewat DM biasanya agak males juga orang buat DM. Kebanyakan tuh orang mintanya pengen pesan atau chatting lewat WhatsApp. Makanya kenapa harus dibuat juga terkait link WhatsApp-nya dicantumkan di dalam multi-link yang ada di sini.